Halo semuanya, selamat pagi. Nah, masih pakai masker. Baik, Ibu Ayu senang banget ketemu dengan kalian ya di channel YouTube Bu Ayu. Kali ini kita akan mulai di materi yang pertama untuk kelas 10 IPS ya. Kelas 10 IPS di mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, kita akan mulai ya. Ibu harap kalian kemarin sudah menyimak gambaran materi yang Ibu share ya. Oke, manusia dan sejarah. Yang pertama kita lihat KD-nya, menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kita lihat di sini manusia, ruang, dan waktu. Nah, ini akan menjadi unsur dalam sejarah, unsur penting dalam sejarah. Nah, kita lihat pengertian sejarah dulu. Yaitu secara etimologis ya, asal kata ini berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya itu pohon. Nah, ini ibarat kehidupan ya. Sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan dulu ini mempengaruhi masa sekarang, sedang yang kita lakukan sekarang mempengaruhi masa yang akan datang. Lihat pengertian sejarah dari beberapa ahli dan juga sejarawan. Nah, Herodotus, bapak sejarah dunia. Di sini masih ada yang kita poin pentingnya yaitu keadaan manusia. Nah, unsur manusia di sini masih sangat penting ya untuk perkembangan sejarah. Sedangkan Ibnu Khaldun catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan ya yang secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Pengertian sejarah dari Satono Kartodjojo ini masih yang objektif dan subjektif ya. Kalian telah mempelajari di materi sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Muhyamin ini berkata bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, tentunya kita ingat bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ditulis ya, sebelum historiografi ya, penulisan sejarah ini harus melalui berbagai penelitian terlebih dahulu, kajian ilmiah terlebih dahulu. Kita lihat di sini kesimpulannya yuk. Sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Nah, rekonstruksi ini berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Ya, jadi kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam bahasan peranan manusia dalam sejarah. Ingat, 3 unsur sejarah tadi ada manusia, ruang, dan waktu ya. Ruang dan waktu ini membuat peristiwanya menjadi nyata. Nah, kalau manusia di sini sebagai penggerak sejarah, perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Nah, wah, Ibu Ayu adalah manusia, kamu juga manusia, jadi kita mempunyai kesempatan ya untuk bisa mengukir sejarah. Kita pun masing-masing juga mempunyai sejarahnya kehidupan masing-masing, toh, sejarah kehidupan kita masing-masing. Nah, kita lihat di sini, ya, gambar dari kiri ke kanan adalah James Watt, penemu mesin uap, Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, dan Niels Bohr, penemu partikel atom. Nah, ini contoh penggerak sejarah ya, manusia penggerak sejarah. Nah, coba kita bayangkan jika misal James Watt ya, ketika itu dia pasif gitu kan. Dia pasif, lalu dia tidak aktif mengembangkan ilmu pengetahuannya dan misal tidak menemukan mesin uap. Nah, mungkin saat ini kita tidak bisa nih menikmati naik kereta Pramek gitu ya, jurusan Jogja Solo. Nah, itu mungkin beda, ceritanya akan berbeda. Nah, ini selain karena tindakan orang-orang besar ya,
inovasi atau penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, ya seperti contoh yang sudah kita sebutkan tadi, dan teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan para tokoh di atas. Nah, kita lihat sekarang, kalau ini di layar kalian sudah ada terpampang dua wajah ya, dua wajah tokoh-tokoh penting ya di sini ya, ada Soekarno dan Bung Hatta. Ini termasuk tokoh penggerak sejarah. Nah, bisakah kalian menjelaskan mengapa Soekarno dan Bung Hatta ini termasuk tokoh penggerak sejarah Indonesia? Nah, tentunya dalam peristiwa sejarah ini tidak hanya bergantung pada tokoh-tokoh penting saja ya, para pribumi, maksudnya pribumi itu apa ya istilahnya, orang-orang awam ini juga ternyata juga mempunyai andil dalam pembentukan peristiwa sejarah ya. Jadi semuanya saling terkait. Yang intinya tadi ingat apa, sejarah itu unsur pentingnya pada manusia, ruang dan waktu ya. Baik, sampai di sini Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Ini pada materi selanjutnya. Baik, Ibu tutup sampai di sini. Selamat pagi dan tetap semangat belajar sejarah.